Kenapa orang berbuat syirik? Kenapa orang menyembah kepada selain Allah? Kenapa? Dia menganggap sesuatu itu punya kekuatan untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Inilah tipu daya syaitan. Ketika dia menjadikan manusia itu tertarik dengan sesuatu, atau menjadikan manusia itu menganggap sesuatu punya kelebihan, punya kekuatan memenuhi hajatnya. Akhirnya dia meminta kepada sesuatu itu, baik itu penunggu pohon tertentu, atau jin-jin yang menunggui pantai atau sungai tertentu, atau dukun yang dianggap mengetahui perkara yang gaib bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau kita tanyakan kepada mereka pelaku syirik ini, kenapa mereka mau datang ke kuburan yang dikeramatkan, datang ke dukun? Pasti, oh karena dukun ini kita minta jodoh dikasih jodoh, minta harta kekayaan dikasih harta kekayaan, kita minta ini dikasih ini, minta panen dikasih panen, dan seterusnya. Iya kan? Kalau seandainya tidak ada sesuatu yang dianggap bisa memenuhi, dia tidak akan menyembah sesuatu tersebut, tidak akan datang dia kepadanya. Entah keyakinan yang sepenuhnya atau cuma setengah-setengah, yang penting dia merasa ada sesuatu yang bisa diberikan. Ini sebenarnya rahasia dari perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik itu bukan cuma orang menyembah tanpa ada keyakinan di dalam hati. Kalau tidak ada keyakinan dalam hati, tidak akan mereka melakukan perbuatan syirik. Coba antum perhatikan, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Imamul Hunafa, imamnya para ahli tauhid. Ketika dia membantah kaumnya, dia hanya cukup menyebutkan berhala-berhala ini tidak punya kemampuan mendatangkan kebaikan atau mencegah keburukan. Selesai sudah masalahnya. Yang punya semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma karena manusia ini tidak kenal rincian sifat-sifat kesempurnaan Allah, akhirnya syaitan memalingkan mereka kepada sembahan selain Allah. Ketika dia berkata kepada pamannya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Wahai bapakku, kenapa kamu menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mencukupimu sedikit pun? Kalau mungkin dia mendengar jarak dekat, jarak jauh dia tidak bisa mendengar, bagaimana menolong kamu? Orang yang menyembah dukun misalnya, waktu berhadapan dengan dia mungkin bisa dengarkan permintaannya. Kalau jauh bagaimana? Bandingkan dengan Allah yang maha mendengar segala sesuatu dimanapun kita berada. Jadi kalau kita mengenal kesempurnaan penglihatan Allah, pendengarannya, ilmu Allah, pengawasannya, semua sifat-sifat kesempurnaannya. Dia berkata lagi di ayat yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Wahai kaumku, apakah berhala-berhala ini bisa mendengarkan ucapanmu ketika kamu menyerunya? Kalau jarak jauh bagaimana? Anda butuh pertolongan di tempat-tempat yang tidak ada yang menyaksikan di selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dapatkan pertolongan dari berhala-berhala tersebut? Atau apakah mereka ini bisa mendatangkan manfaat atau kemadharatan? Subhanallah, antum perhatikan keyakinan manusia tentang kemahakuasaan Allah ini ternyata yang akan menjadikan dia bisa bertauhid dengan benar dan tunduk kepada Allah semata-mata dengan benar. Makanya inilah yang merupakan tipu daya syaitan kepada kebanyakan manusia. Dibuat manusia itu kagum kepada makhluk secara berlebihan. Kagum kepada makhluk secara berlebihan. Sampai-sampai dia menyangka makhluk inilah yang bisa menyembuhkan dirinya kalau dia sakit, yang bisa memenuhi kebutuhannya ketika dia butuh. Kenapa ini terjadi? Karena dia kurang mengenal Allah. Kita punya hati. Hati ini harus diisi dengan iman. Ketika ada kekosongan, syaitan akan masuk ke dalam, memasukkan kotoran ke dalam hati ini supaya ditempatkan kepada sesuatu yang malingkan kita dari tauhid.
Dari sinilah sisi yang menjadikan terjadinya perbuatan syirik kepada mayoritas manusia. Itu sebabnya kenapa dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf tentang keadaan mayoritas manusia, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Tidaklah mayoritas atau kebanyakan manusia beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Kita ulangi, tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Pasti kita akan bertanya, maksudnya apa? Kenapa orang banyak melakukan perbuatan syirik? Maksudnya apa? Ya, apa makna syirik di sini? Karena kita menganggap, kebanyakan orang yang kita saksikan, ya, tidak melakukan penyembahan kepada berhala, tidak datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Tapi ternyata dalam urusan-urusan dunia, ketergantungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak dilakukan oleh manusia.